Sahabatku terkasih di dalam Kristus, jumpa lagi dengan saya, Eva Melisa, dalam program kesayangan kita, Cerita Iman, Monsinyur Gabriel Manik. Dalam program Cerita Iman, kita akan mendengarkan begitu banyak pengalaman yang pastinya sungguh sangat luar biasa, yang akan dibagikan oleh sahabat-sahabat dari Monsinyur Gabriel Manik. Untuk hari ini, hari Rabu, kita akan mendengarkan sharing iman dari sahabat CC. Sahabatku terkasih, sebelum kita mendengarkan sharing iman dari sahabat CC, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah sumber kebaikan dan kemurahan, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang boleh kami terima setiap hari. Utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, agar kami boleh mengalami pertobatan, menyadari akan kesalahan dan kelalaian kami, agar kami bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Semoga oleh terang Roh Kudus-Mu, kami boleh mengerti dan menghayati akan firman dan sharing iman yang akan kami dengarkan pada hari ini. Inilah doa kami dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Para sahabat Monsinyur Gabriel Manik yang terkasih dimanapun berada, salam sejahtera untuk kita semua. Dalam edisi cerita iman kali ini, saya akan membagikan pengalaman iman saya yang sangat luar biasa, di mana saya begitu merasakan penghiburan dari Tuhan. Waktu itu tahun 2019, setelah saya melewati masa pemulihan, proses pemulihan karena sakit yang panjang selama 3 tahun, Tuhan mengizinkan lagi saya mengalami satu persoalan yang begitu luar biasa dalam hidup saya, yaitu rumah tangga saya digoncang satu persoalan yang begitu berat bagi saya. Waktu itu saya sedang mengandung anak saya yang ketiga, umur kandungan saya 2 bulan. Dan waktu itu juga suami saya meminta saya untuk mengizinkan dia untuk menikah lagi dengan perempuan lain. Tetapi karena saya tidak mau, saya menolak. Akhirnya dia pun mencari alasan untuk bisa menceraikan saya. Pada waktu itu, hanya karena saya tidak mengizinkan dia menikah lagi, dia mengatakan kepada saya bahwa sakramen pernikahan kami ini adalah palsu. Romo juga palsu. Sakramen pernikahan ini sah di mata Tuhan, tapi tidak sah di mata dia. Hal itu yang membuat saya sangat kecewa dan mengambil keputusan untuk pulang kembali ke rumah orang tua saya. Setelah sampai ke rumah orang tua saya, mereka bertanya, tetapi saya tidak menjawab apapun. Saya pun diam-diam mencari solusi sendiri. Saya berdoa, saya berkonsultasi kepada Romo dan juga teman polisi saya. Dan waktu itu Romo yang waktu itu berkat kami mengatakan bahwa biarkan masalah ini saya bawa ke jalur hukum, tetapi saya mendapatkan teguran dari Tuhan. Waktu itu saya ingat persis, setelah pulang berkonsultasi dengan Romo, saya masih duduk, tiba-tiba saya mendengar bisikan untuk membuka firman Tuhan dalam kitab Roma. Waktu itu saya lupa ayat berapa, tetapi saya ingat persis bahwa Tuhan mengatakan bahwa jangan kamu mengandalkan kekuatan manusia, tetapi biarkanlah dia numpuk bara api di atas kepalanya, dan biarkan Tuhan yang mengambil kendali. Saya merasa bahwa itu teguran yang keras bagi saya. Lalu saya akhirnya pun hanya berdoa, dan pada malam harinya
Saya bermimpi bahwa ada seorang, dan saya yakin bahwa seorang itu adalah malaikat yang membawa saya ketemu Tuhan Yesus di pinggir Sungai Yordan. Di sana saya ketemu Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus mengatakan kepada saya bahwa karena kamu sering berdoa peristiwa terang, ini yang namanya Sungai Yordan. Tuhan membawa saya jalan mengelilingi sungai itu, sungai yang airnya begitu jernih dan padang rumputnya yang begitu hijau, menyegarkan jiwa saya, menyegarkan hati saya. Dan ketika waktu itu Tuhan menyuruh seseorang itu membawa saya pulang kembali, dan waktu itu saya sadar ternyata sudah jam 5 pagi. Dan ketika bangun, saya merasakan beban saya sudah tidak ada lagi. Saya merasakan sukacita yang begitu luar biasa, di mana saya tidak pernah merasakan. Dan beban yang begitu saya alami, masalah hati saya yang begitu sakit, dan juga dendam saya, amarah saya, semuanya hilang. Saya merasa kosong, dan saya merasa bahwa memang Tuhan itu hadir dan menghibur saya, dan saya menyadari bahwa betapa Tuhan lebih mencintai saya daripada Dia. Lalu saya akhirnya pun memaafkan, mengikhlaskan semuanya sampai dengan saat ini. Dan juga Tuhan bukan hanya menghibur saya dengan cara itu, tetapi Tuhan juga mengirimkan orang-orang yang sama sekali saya tidak kenal mereka. Mereka datang kepada saya, mereka dengan masalah yang sama dengan saya. Di situ saya mulai membagikan pengalaman saya bahwa saya pun mempunyai masalah seperti mereka, tetapi saya hanya berdoa, saya hanya mengandalkan Tuhan, dan Tuhan begitu baik. Tuhan hadir dan menghibur saya. Saya menguatkan mereka, dan di situ saya pun merasa dikuatkan. Para sahabat terkasih, apapun persoalan yang kita hadapi, apapun masalah itu, kalau kita hanya benar-benar mengandalkan Tuhan, Tuhan akan selalu menolong kita dengan caranya yang unik. Di mana kita sudah punya persoalan, tetapi Tuhan menghadirkan orang lain yang juga punya persoalan yang sama dengan kita. Di situ kita menguatkan mereka. Ternyata itu juga cara Tuhan untuk menguatkan kita. Para sahabatku yang terkasih, dimanapun berada, pesan dari saya, apapun itu persoalan hidup kita, andalkan saja Tuhan. Biarkanlah Tuhan yang menjadi pembela kita, biarkan Tuhan yang menjadi hakim kita. Karena ketika kita hanya berharap kepada Tuhan, Tuhan akan selalu menghibur kita, Tuhan akan selalu menolong kita dengan caranya yang unik. Sekian cerita iman dari saya. Tetap semangat, tetap terus membagikan sukacita yang kita alami dari Tuhan kepada sesama kita, agar semakin banyak yang mengalami sukacita dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. SMGM melayani dengan sepenuh hati. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber cinta kasih, terima kasih untuk sharing iman hari ini, dan semoga sharing ini semakin menguatkan iman kami, semakin membuat kami percaya dan yakin akan penyertaan-Mu dalam setiap pergumulan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah sharing iman kita pada hari ini. Terima kasih untuk sahabat CC, dan terima kasih juga kepada kita semua yang selalu setia menyaksikan program Cerita Iman. Marilah kita selalu dukung SMGM Channel dengan cara like, subscribe, komen, and share. Terima kasih kepada sahabat-sahabatku semua. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Kobarkan terus semangat kasih. SMGM melayani dengan sepenuh hati.
kecil